kenalilah Tuhan kalian. Maksudnya sering taat dan berdoa kepadanya di saat lagi lapang, maka dia akan mengenali kalian di saat kalian sedang sempit. Jadi siapapun yang ingin doanya diijabah pada saat sedang ada puncak-puncaknya masalah, maka dia harusnya pada saat lagi sehat, lagi tidak ada masalah, sering berdoa. Dan saya titik beratkan di awal pembukaan kita, ibu dan bapak sekalian berdoa kepada Allah agar minta dipertahankan nikmat, itu jauh lebih afdal daripada perminta permasalahan diselesaikan. Jadi misalnya kita berdoa, ya Allah pertahankan kesehatanku ini misalnya, atau kebahagiaan rumah tanggaku ini, atau kebaktian anak-anakku atau baktinya anak-anakku misalnya, atau semangatku dalam menuntut ilmu, atau semangatku dalam ibadah, atau apa saja, atau rezeki yang sedang engkau limpahkan, atau usaha yang sedang engkau bukakan. Kita minta semua itu agar Allah pertahankan dan berkahi. Itu jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya, dan juga berefek pada apa yang sedang kita lakukan dan sedang kita nikmati dari nikmat, dibandingkan nanti sudah sakit baru minta kesembuhan, atau bangkrut lalu minta supaya dilunasi utangnya sama Allah. Ini yang kedua boleh, tetapi tetap yang awal lebih afdal. Dari sini kita harus garis bawahi, berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, usahakan doa ini seperti sesuatu yang sangat kita butuhkan. Bahkan ulama salaf rahimahumullah dulu, mereka tidak pernah menyanyiakan momen apapun kecuali diikuti dengan doa. Jadi selain doa yang terikat dengan waktu dan tempat, seperti doa kamar mandi, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu kan terikat dengan waktu dan tempat. Doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, habis makan. Mereka tetap memaksimalkan waktu berdoa walaupun tidak berhubungan dengan waktu dan tempat. Contoh misalnya, pada saat mereka melihat ada orang yang sedang diberikan nikmat oleh Allah di depan mata mereka. Sehat, ya, ceria, pintar, kaya misalnya, mereka tidak lewatkan momen itu kecuali mereka berdoa sambil mengatakan, ya Allah berkahilah orang ini dan berikanlah aku seperti dia atau lebih. Jadi mereka tunggangi keadaan kelebihan orang justru untuk berdoa. Begitu juga pada saat mereka lihat satu kekurangan dari orang lain. Ada orang masih terjerumus dalam maksiat, belum tutup aurat, pendapatannya masih haram, ugal-ugalan, segala macam lah yang dia lakukan yang buruk, atau punya kekurangan fisik. Maka juga mereka tunggangi justru untuk berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari apa yang menimpa orang tersebut. Jadi para ulama menjadikan doa ini luar biasa sebagai satu senjata yang terkuat, ya, dan inti daripada ibadah yang mereka kerjakan di setiap aktivitas mereka. Karena Nabi SAW mengatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itu sebenarnya inti daripada ibadah. Kalau Bapak Ibu sudah suka sekali dengan doa, berarti Bapak Ibu akan suka semua jenis ibadah. Tapi kapan kita tidak suka dengan doa atau malas-malasan, berarti yang lain juga akan malas-malasan, otomatis. Orang tinggal minta dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Kita kalau mau ketemu dengan seorang raja atau presiden, kan kita butuh perantara. Ngajukan surat permohonan, ikutin protokol yang ada, ikutin jadwal yang ada. Allah Azza wa Jalla sang pencipta alam semesta ini tidak butuh semua itu. Tinggal hadap kiblat, baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, panjatkan hajat kita. Dan Allah itu maha mendengar doa-doa hambanya. Dalam banyak hadis diantaranya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi ini kecuali Allah ijabah. Pasti diijabah. Hanya saja melalui salah satu dari tiga tahapan. Bisa Allah berikan langsung. Ibu dan bapak berdoa, ya Allah sembuhin saya. Ya Allah berikan saya makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, pekerjaan, apalah segala macam. Allah kasih langsung. Tapi pemberiannya Allah ini melalui sistem yang Allah ciptakan. Yang biasa kalau Bapak Ibu dengar sunnatullah. Ya, sistem yang Allah buat ya. Jadi kalau misalnya kita lapar nih, Bapak Ibu bilang, ya Allah hilangin lapar saya. Tidak spontan laparnya hilang. Ada sistem yang Allah buat. Kita bisa bertemu dengan orang yang memberikan kita makan, atau kita punya ide mau makan makanan tertentu, atau termudahkanlah kita dapat makanan lalu kita mengunyahnya dulu, dikunyah, digigi, dengan gigi ditelan melalui tenggorokan, masuk di usus, diproses, baru laparnya hilang. Itu namanya sistem sunnatullah. Jadi ada prosesnya. Ya kalau obat dokter itu ada dosisnya, kan gitu. Nah itu harus difahami. Maka bisa diberikan langsung pada saat itu, atau Allah hilangkan sesuatu yang berbahaya yang setimpal dengan doa dia. Kalau dia berdoa kebaikan, maka Allah mungkin keburukan yang akan menimpa dia, lalu Allah hilangkan keburukan tersebut karena doanya. Atau akan disimpankan yang ketiga, yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Sehingga nanti ada dalam sebuah athar atau sebuah riwayat yang lain, akan ada orang nanti datang hari kiamat,
diberikan pahala bergunung-gunung dan dia kaget sambil menanyakan kepada para malaikat, dari mana amalan ini? Maka para malaikat mengatakan, ini adalah dari doa-doamu yang belum kamu dapatkan ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semua berharap agar semua doanya yang dipanjatkan selama dunia tidak diberikan di dunia. Mereka panen dalam bentuk pahala saja pada hari kiamat. Jadi fahami Bapak Ibu sekalian, doa itu ibadah. Ibu dan bapak lihat hasilnya atau belum lihat hasilnya, tetap dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu apa masalahnya? Hanya tinggal minta, hanya tinggal merengek, hanya tinggal manja dengan Allah. Kenapa kita tidak mau? Kenapa kita anggap remeh? Bahkan banyak di antara kita masuk masjid seperti ini saja masih belum tahu doanya. Adabnya masuk kaki kanan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan salawat kepada Nabi SAW. A'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhil karim, dengan wajahnya mulia, wa sultanil qadim, dan kerajaannya yang kekal, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Allah maftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah aku pintu rahmatmu. Rahmat artinya meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Susahnya apa? Tinggal masuk masjid kaki kanan baca doa. Kalau tidak bisa hafal sepanjang itu, tinggal baca bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allah maftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukakan aku pintu-pintu rahmatmu. Itu sudah cukup. Tapi meminta rahmat ini ruginya apa? Daripada ibu dan bapak masuk masjid seperti ini 1 jam duduk, ya tidak dapat apa-apa kecuali keutamaan majelis ilmu saja. Itu mungkin dapat kalau bapak ibu ikhlas, tetapi bisa ditambah dengan mendapatkan rahmat Allah hanya dengan doa. Betul juga nanti pada saat keluar ada adabnya dengan kaki kiri, baca juga bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan salawat serta taslim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berdoa, Allah maftah li abwaab fadlik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu karuniamu, pintu-pintu rezekimu. Allahumma asimni minasyaitonir rajim, dan selamatkan aku dari semua godaan syaitan yang terkutuk. Nah ini kita baca, itu contohnya saja. Jadi cukup banyak doa-doa yang dianggap remeh. Sudahlah, kan cuma doa masuk masjid, keluar masjid, itu kan cuma sunnah. Padahal dia tidak pernah tahu seberapa besar efek doa itu pada hidup dia. Mungkin dia minta rahmat 1 kali masuk masjid, rahmat itu bertahan sampai 1 tahun atau 10 tahun ke depan. Mungkin dia minta rezeki pada saat keluar dari masjid, itu Allah pertahankan 1 tahun atau 10 tahun ke depan. Tidak ada batas daripada pemberian yang Allah SWT akan berikan kepada hambanya, karena Allah berfirman, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu kalau sudah memberikan rezeki pada hambanya, tidak ada hitungannya lagi. Tidak ada batasnya. Bukan kita minta, ya Allah kasih saya kesehatan, Allah cuma kasih kesehatan. Tidak, Allah bisa kasih kesehatan, Allah kasih kegembiraan, Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih pasangan, Allah kasih keturunan. Jadi satu kita minta, Allah kasih dengan banyak sekali jawaban. Ini sudah disepakati oleh jumhur ulama, tidak akan pernah Allah Azza wa Jal dimintai satu lalu Allah kasih satu. Umumnya Allah akan kasih lebih daripada apa yang dia minta. Yang penting dia masih mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih pembukaan yang harus difahami tentang masalah doa. Baik, kita tambahkan Bapak Ibu sekalian dengan poin-poin secara ringkas saja ya, yang menyebabkan doa diterima. Jadi supaya doa kita mustajab. Yang pertama ikhlas. Karena semua ibadah harus ikhlas karena Allah. Jadi kalau sudah terlintas di benak, di hati ibu sekalian dan bapak, itu orang yang di sebelah saya melihat saya lagi berdoa, maka saya perpanjang doanya atau perindah tutur katanya, ini semua dari syaitan. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan sampai diikutin ya, supaya ikhlas. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi harus ikhlas Bapak Ibu sekalian baru bisa diterima. Kemudian yang kedua, ya, tidak tergesa, ini memuji Allah. Yang kedua memuji Allah. Jadi baca minimal alhamdulillah, minimal. Ya. Ibu bilang misalnya Bapak sekalian alhamdulillah, baru kemudian yang ketiga baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu minimal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang tidak membaca salawat untuk Nabi SAW maka doanya terhijab, tidak akan diterima. Jadi kita minimal baca alhamdulillah, baru kita bilang wassalatu wassalamu ala Rasulillah, lalu baru Bapak Ibu sampaikan hajatnya. Nah seperti itulah. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua memuji Allah Subhanahu wa taala. Makin panjang Bapak Ibu puji Allah makin bagus ya. Puji terus Allah. Misalnya
Ya Allah, zat yang telah mengizinkan untuk mengangkat tangan untuk berdoa ini, yang memudahkan lisanku mengucapkan tutur kata ini. Ya Allah, yang telah memberikan aku umur sampai umur sekian misalnya, yang memberikan aku ini. Kita ingat semua nikmat Allah yang besar, pasangan hidup kah, anak-anak kah, pekerjaan kah, apalah nikmat-nikmat yang sudah kita diberikan. Sampai ulama dulu merincikan hal-hal yang kecil, sampai memuji Allah dengan sesuap makan yang masuk ke mulutnya, seteguk air yang menghilangkan dahaganya, ya ketentraman jiwa yang dirasakan walaupun hanya beberapa saat di dalam hatinya. Semua itu dijadikan bahan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Bapak Ibu tidak terfikir itu, misalnya belum terlintas di benaknya, maka cukup memuji Allah dengan Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah ada sahabat masuk masjid, dia langsung bilang, Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadha, orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, baca salawat kepada Nabi SAW, baru kemudian menyampaikan hajatnya. Yang keempat, syaratnya agar diterima doa adalah tidak tergesa-gesa. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua puji Allah, yang ketiga baca salawat kepada Nabi SAW, yang keempat tidak boleh tergesa-gesa. Baik dalam mengucapkan doa itu, ataupun dalam menunggu jawabannya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke bertemu dengan satu tokoh masyarakat lah, dan Bapak Ibu kebetulan punya hajat ingin disampaikan pada orang tersebut. Coba renungi baik-baik, kira-kira seperti apa kita menyusun tutur kata kita. Kita pasti akan menyusun tutur kata yang rapi, yang bagus. Misalnya Bapak Ibu ingin pengen utang deh sama orang misalnya ya. Kan tidak mungkin kita mengatakan, kamu kan orang kaya, kasih dong saya uangnya. Kan nggak mungkin, orang akan usir kita, siapa orang ini? Mau minta uang kok gitu-gitu caranya gitu kan. Ada orang kadang-kadang menghardik gitu ya, menyalahkan Allah. Ya Allah sembuhkan saya, ya Allah kasih saya begini dan begitu. Tidak ada sopan santunnya. Maka harus orang tidak tergesa-gesa dalam tutur kata dan menyusun tutur kata yang santun dan sopan, gitu kan? Sampaikan dengan baik-baik. Nabi Ayyub alaihissalam itu diuji oleh Allah SWT dengan penyakit 20 tahun. Setelah 20 tahun pun dalam Al-Quran digambarkan bagaimana adabnya dia berdoa sama Allah. Dia mengatakan, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, wahai penciptaku, engkau telah mengujiku dengan penyakit ini. 20 tahun sudah diuji sama Allah SWT, yang luar biasa. Belum sembuh-sembuh juga. Tapi setelah 20 tahun dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau telah menguji aku dengan penyakit ini, dan kamu adalah zat yang maha pengasih. Dia tidak bilang, ya Allah sudah 20 tahun nih saya sakit, tolong sembuhin saya sekarang. Gitu kan? Atau mana keadilanmu, atau apalah bahasa-bahasa yang menghardik dan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mengatakan, aku telah engkau uji ya Allah dengan penyakit 20 tahun ini, gitu kan? Tapi engkau zat yang maha pengasih. Apa maknanya? Kalau engkau ingin sembuhkan, sembuhkan ya Allah. Kalau belum, aku akan bersabar. Itu adab yang luar biasa gitu ya. Dan Allah SWT zat yang maha pengasih. Pasti dia sangat tahu bagaimana memberikan jawaban untuk hamba-hambanya yang ikhlas. Nah di sini kita tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan doa ya. Ucapan doanya dan harus dijaga adabnya. Jadi ada orang kena rutinitas ya. Ya, kalau dia sebutkan doa itu mungkin kalau kita dengar pun kita nggak ngerti apa yang diucapkan. Kayak orang yang kumur-kumur apa? Ya. Apa yang diucapkan itu? Hanya kena rutinitas saja. Sama dengan zikir habis sholat. Alhamdulillah. Ada orang kadang-kadang di sebelah saya ikhwah duduk gitu, tangannya cepat sekali, mulutnya pun cepat. Ini apa yang dibaca gitu? Apa yang dibaca? Kalau dia ketemu sama satu orang, tokoh masyarakat, lalu dia ngomong dengan cepat seperti itu, mungkin diusir, gitu kan? Bagaimana dengan Allah SWT? Harus jaga adabnya. Di poin keempat ini tidak tergesa-gesa, masuk dalamnya tidak boleh tergesa-gesa dalam ucapan dan menyusun tutur kata yang baik tentunya, dan juga tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawaban. Ya, rasionalnya gini, kalau Bapak Ibu lagi kerja di satu kantor, kemudian Bapak Ibu sedang ngajukan permohonan untuk dinaikkan jabatannya atau ditambah payrollnya atau gajinya. Kita misalnya ajukan ke dirut perusahaan atau owner perusahaan, kita ajukan permohonan untuk gaji kita naik atau jabatan kita naik. Setelah kita masukkan, apakah kita akan gedor-gedor pintunya dirut itu? Mana kemarin yang saya masukkan proposal itu? Kenapa belum keluar? Begitukah caranya? Saya yakin kalau dia betul-betul mau naik jabatan itu, justru dia lakukan dua hal. Yang pertama, dia tunjukkan prestasi yang lebih baik. Ya, dari sebelumnya, dia makin on time datang, dia makin tunjukkan prestasi kerjanya. Dan yang kedua, dia tidak mendesak perusahaan untuk segera, ayo keluarkan itu.
Yang penting dia sudah ajukan proposalnya, maka akan ada penilaian. Nah, tanpa disamakan Allah dengan makhluknya, harusnya seperti itu. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, yustajabu li ahdikum malam ya'jal, akan diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, wa kaifal istijal? Dalam riwayat lain, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan saya sudah berdoa, kemudian belum lihat jawabannya, maka dia pun berhenti berdoa. Mungkin tinggal 1 kali lagi Bapak Ibu berdoa, mungkin tinggal 2 kali lagi, maka akan diijabah. Kenapa berhenti? Sifat orang mukmin tidak akan pernah berhenti manja dan memohon pada Tuhannya sampai Allah lihatkan atau berikan kepada dia. Selama Bapak Ibu tidak minta sesuatu yang bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat, maka Allah akan kasih. Ya, seperti misalnya ini contoh bentrok sama sunnatullah. Ibu dan bapak tidak suka dengan malam, sukanya terang siang. Ya Allah hilangkan malam, itu kan tidak mungkin. Karena sistem Allah buat malam harus ada. Ibu gak suka laki-laki, kecewa. Wow, ya Allah hilangkan semua laki-laki. Mana bisa? Gak mungkin, itu kan? Itu mustahil gitu. Jadi kalau tidak bentrok sama sunnatullah akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mencontohkan kepada kita dan para sahabat contohkan, mereka kalau berdoa, mereka tidak berhenti sampai melihat hasilnya, gitu kan? Sabar aja, nikmati. Dan ada sebuah riwayat pernah saya temukan Bapak Ibu sekalian, riwayat ini selalu jadi prinsip hidup saya dalam berdoa. Lalu untuk apa buru-buru? Sementara Nabi SAW mengatakan, kalau Allah, makna hadisnya, mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah menerlambatkan jawabannya. Allah nggak kasih langsung. Dia puji-puji Allah, dia terus merengek, dia terus menangis, dia terus curhat sama Tuhannya. Maka Allah kalau itu Allah menerlambatkan jawabannya. Untuk apa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Tetap akan dikasih, tapi Allah tunda 3 hari, 1 minggu, 1 bulan baru dikasih. Itu nanti kalau dia lihat pahalanya hari kiamat, dia berharap seumur hidupnya dia berdoa. Karena besarnya pahala yang akan dia dapatkan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Allah itu sami', maha mendengar. Allah itu basir, maha melihat. Allah itu alim, maha mengetahui. Kita harus yakin dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang keempat. Ya, poin yang kelima, menjauhi semua permintaan, pendapatan, ya, makanan yang haram. Ini syarat mutlak. Sesuai dengan hadis Bukhari, ya, menghindari makanan, minuman, pendapatan yang haram ini, maksiat kepada Allah SWT. Sesuai dengan hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ada orang yang rambutnya acak-acakan, bajunya kotor gitu ya, tidak pakai alas kaki, susah sekali hidupnya. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku berikanlah. Bagaimana Allah kasih dia sementara makanan, minuman, dan pakaiannya haram. Dalam riwayat lain, dia diberikan dari makanan haram. Maka itu tidak bisa, tidak akan dikasih. Oleh karena itu harus hati-hati. Dan di poin ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin diberatkan, apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, coba jadikan poin-poin utama sebagai bahan introspeksi diri atau muhasabah adalah cek yang masuk di badan kita ini halal atau haram. Karena terlalu banyak orang hidupnya tidak bahagia karena sumbernya haram. Termasuk walaupun orang lain kasih kita. Ya, karena dalam hadis Bukhari disebutkan dia bagaimana Allah terima sementara makanan, minuman, pakaiannya haram dalam riwayat lain, dan dia diberikan makan dari yang haram. Kalau Bapak Ibu dikasih makanan oleh orang, kita tidak tahu orang ini sumbernya halal atau tidak sih, nggak apa-apa kita makan. Tetapi kalau seandainya kita tahu orang ini jelas, maaf, dia pelacur, dia pemakan riba, dia koruptor, nggak apa-apa deh, yang penting kan dia kasih saya handphone, dikasih apalah, walaupun dari haram, ini nggak bisa. Ini termasuk menjadi penyebab doa kita tidak diijabah. Tidak cukup sampai di situ. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Darah dan daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nah, ini harus hati-hati sekali. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau ada sumber-sumber yang kita masukkan dalam tubuh kita, pastikan itu halal dan haram. Sampai banyak. Di antaranya Syu'bi dan banyak ulama-ulama tabi'in yang lain mengatakan, saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengangkat sepotong makanan ke mulut saya dan meneguk seteguk air kecuali saya sudah tahu sumbernya dari mana, halal atau tidak. Baru kemudian saya, karena ini berhubungan dengan masalah ya, diterima atau tidak diterimanya doa. Dan Imam Ahmad pernah ditanya rahimahullah tentang masalah hadis,
Hadits yang masyhur ya, yang dalam tubuh manusia ada segumpal darah, kalau darah itu baik maka semua tubuh baik, kalau dia buruk maka akan buruk semua tubuhnya, itu adalah hati manusia. Maka ditanya Imam Ahmad, kira-kira apa yang bisa melunakkan hati sehingga akhirnya semua anggota tubuh kita juga ikut baik? Kata beliau, dengan makanan halal. Jadi kalau makanan haram ini bisa berpengaruh juga pada ya tubuh kita. Ini penting juga untuk digarisbawahi ya. Baik, ini poin yang ke-5 tadi ya. Ya, jadi menjauhi semuanya makanan, minuman, pendapatan, bahkan yang diberikan oleh orang lain pun yang haram ya. Jangan karena kita dikasih mumpung gratis sudah nggak apa-apa deh, yang penting haram, yang penting gratis nggak apa-apa, haram ini nggak bisa, akan berpengaruh sekali. Selanjutnya yang keenam adalah memaksimalkan waktu-waktu mustajab. Berikut juga tempat ya, waktu dan tempat mustajab. Ini penting sekali. Memaksimalkan waktu dan tempat mustajab. Waktu mustajab banyak, antara azan dan iqamah, pada saat hujan lagi turun, ya, musafir, sepertiga malam, itu kan hadis-hadisnya sahih semua ya. Terus kemudian doa orang tua buat anak, doa anak untuk orang tua, doa muslim untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak ketemu langsung. Jadi kayak misalnya ibu dan bapak doain saudaranya atau temannya, tapi dia tidak tahu kalau kita doakan, itu mustajab doanya. Itu diantara yang mustajab doa. Jadi nggak apa-apa kita kalau ketemu teman-teman, jangan lupa doain saya, itu biasa, itu bagus ya. Mungkin tiba-tiba dia ingat pada saat dia lagi berdoa, kita tidak tahu kalau dia doakan, itu mustajab. Ya, jadi kita maksimalin waktu-waktu mustajab doa. Sudah kita rincikan tadi, ini dalilnya cukup banyak, saya tidak bisa sebutkan semua, tapi dalilnya maksud saya. Tapi poin-poinnya sudah jelas. Sepertiga malam Allah turun di langit bumi, kemudian Allah menanyakan apakah ada hambaku yang minta tolong, maka aku tolong, ada yang punya hajat aku penuhi. Saat hujan turun, Nabi SAW kalau hujan turun mengatakan rahmat Allah sedang turun, ya, maka beliau pun berdoa. Ya. Kemudian beliau mengatakan dalam riwayat lain, maka sangat jarang doa ditolak pada saat itu. Kemudian musafir, juga kata Nabi SAW, orang yang puasa dan orang yang musafir sangat jarang ditolak doanya. Ini juga orang puasa masuk di dalamnya. Kemudian juga pada saat hujan sedang turun tadi, kemudian orang tua buat anak, ya. Kata Nabi SAW, termasuk doa yang tidak ditolak adalah doanya orang tua buat anak. Ini pernah kita singgung ya, hati-hati Bapak Ibu, terutama ibu-ibu kadang-kadang kena banyak interaksi sama anak-anak, terutama masih kecil, karena mereka ada saja kesalahan yang dilakukan, kadang-kadang memicu emosi ya. Jangan pernah ucapin kata-kata buruk, karena bisa jadi doa buruk. Seperti misalnya, kamu kok nakal sekali misalnya. Daripada kita bilang begitu, lebih baik kita ucapkan, semoga Allah berikan kamu hidayah nak, semoga Allah tumbuh besarkan kamu di atas ketaatan. Jadi doakan kebaikan aja ya. Sama juga kalau bertengkar suami istri, nggak usah bilang saya nyesal nikah sama kamu. Nanti kalau jadi doa penyesalan terus, gitu kan? Semoga Allah berikan kamu hidayah, semoga Allah perbaikin keadaan. Ya udah, kita saling mendoakan karena semua manusia tidak ada yang sempurna, ada saja kekurangannya kan gitu. Jadi doa-doa positif ini penting sekali untuk kita sampaikan. Itu waktunya. Kalau tempatnya itu yang mustajab, diantaranya riwayat Ibnu Abbas adalah multazam. Multazam itu Bapak Ibu sekalian antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Makanya kalau kami bimbing biasanya di travel yang Allah amanahkan Uhud Tour ini, setiap manasik biasanya ataupun pas lagi tawaf 7 kali putaran, itu selalu saya ingatkan setelah takbir bismillah Allah Akbar menghadap Hajar Aswad, saya mengatakan Bapak Ibu ini multazam, fokus pada doa. Ini doa tempat mustajab. Jadi 2 meter itu kurang lebih tempatnya luar biasa, tempat yang mustajab ya. Ini diantara yang harus diperhatikan, tempat-tempat seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin yang ke-7 ya. Lalu tadi poin yang ke-6 memaksimalkan tempat dan juga ini ya. Kemudian yang ke-7 adalah mengulang-ulangi doa itu sendiri, mengulang-ulanginya. Jadi pengulangan doa ini itu lebih memudahkan diijabahnya doa. Pengulangan doa lebih dimudahkan untuk pengulangan diberikan ijabah. Dan itu cukup banyak riwayat yang menjelaskan Nabi SAW seringkali mengulangi sampai 2-3 kali doa itu ya, sehingga pengulangan ini bisa ya memberikan kita ijabah. Allahu a'lam. Baik, itu gambaran umumnya tentang masalah doa, karena kalau kita mau bahas ini panjang sekali ya. Sementara kita belum masuk ke tema kita ini ya. Ini sudah setengah jam lebih ya. Karena kalau bahas doa ini panjang sekali. Saya sarankan Bapak Ibu kalau bisa dengarkan di YouTube, di playlist YouTube kami di Khalid Basalamah Official itu ada judul tablik akbar dahsyatnya doa.
2 jam lebih saya bahas masalah doa itu. Panjang lebar dengan contoh-contohnya, doa-doa para nabi dan segala macam itu ya. Tapi yang kita ingin beratkan sekarang, kita kerucutkan ke bahasan kita. Karena kita sedang bahas tentang kunci sukses dari alam kubur. Di antaranya berdoa minta dilindungi dari siksa kubur itu. Nah inilah yang kita mau bahas, dikerucutin ya. Saya akan bacakan dulu yang diangkat oleh penulis di sini, ada 2 buah dalil. Di halaman 24 dan halaman 25 ya. Riwayat yang pertama, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim atau muttafaqun alaih ya. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga dalam kitab Al-Mishkah di halaman 24-nya di poin ke-7. Hadis Ummul Mukminin wanita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram." Faqala lahu qail, "Ma akthara ma tasta'idzu minal maghram?" Faqala, "Inna rajula idza gharim haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf." Terjemahannya, bahwasanya Aisyah berkata, bahwasanya Nabi Rasulullah SAW biasa berdoa dalam sholatnya, yang artinya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini permintaan yang pertama, ini jadi saksi bahasan kita. Jadi setiap sholat wajib betul sunnah, beliau selalu berlindung dari siksa kubur. Kemudian yang kedua, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih dajjal. Dan aku berlindung kepadamu juga dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan juga utang atau terlilit utang. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau berlindung dari utang? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila seseorang memikul utang, jika berbicara dia berdusta dan jika berjanji dia menyelisihinya. Ada footnote nomor 10 di bawah, sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim atau muttafaqun alaih ya. Kalau yang sudah tahu, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, yang ditulis di angka nomor 10 kecil di bawah itu dimiringkan setelah sahih muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi hadis ini hadis sahih. Baik, ini riwayat yang pertama. Saya akan masuk baca riwayat yang kedua. Setelah kita baca dua-duanya, baru kita ambil faedahnya dan kita lebih dalam membahas potongan-potongan doa ini ya. Riwayat yang kedua masih dari wanita yang mulia sama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azabil qabr faqala na'am azabul qabri haqqun. Qalat Aisyatu, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan ba'du illa ta'awwadha min azabil qabr. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, azab kubur itu adalah benar adanya atau pasti benar terjadi, maksudnya kepada para pembangkang. Aisyah berkata radhiyallahu anha, setelah itu aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kecuali beliau selalu berlindung dari azab kubur. Berlindung dari azab kubur. Baik, dari riwayat, dua buah riwayat ini kita masuk rinciannya ya. Faedah pertama yang bisa diambil dari hadis kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau lah yang telah menukil kepada kita riwayat ini, dan ini berarti keutamaan tersendiri buat beliau ya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran bahwasanya pentingnya seseorang selalu berlindung dari siksa kubur. Dan di awal dari pembukaan sudah kita jelaskan tentang masalah kubur ini. Dia betul-betul sebuah alam yang dikenal dengan alam barzah. Dan dari awal kita bedah buku ini dan terus kita akan ingatkan setiap kali kita pertemuan insyaAllah. Karena judul kita memang kunci sukses di alam kubur. Ini benar-benar ada. Benar-benar ada. Dan akan terjadi dua keadaan di kuburan. Menjadi lubang dari lubang neraka, tempat siksaan bagi para pembangkang, orang kafir, musyrik, orang munafik, atau orang usatul mukminin, orang mukmin tapi terlalu banyak dosanya tidak sempat tobat sebelum meninggal. Atau dia akan menjadi taman dari taman surga bagi para orang-orang yang patuh, yang soleh dan soleh, yang semasa hidup diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar dalam mengerjakan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan dosa, bersabar dalam ujian harian. Maka ini akan menjadi kuburannya taman dari taman surga. Ya, baik, itu kondisinya. Maka kita berlindung dari siksa kubur. Ini tidak akan banyak saya ulangi karena kita akan fokus ke potongan-potongan selanjutnya.
Kemudian yang pelajaran ketiga adalah pentingnya seseorang berlindung di potongan kedua tadi, berlindung dari siksa kubur itu lengkap dijelaskan di potongan hadis kedua tadi ya. Yang Aisyah berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang siksa kubur dan beliau mengatakan betul benar ada, gitu kan. Lalu kata Aisyah, saya tidak pernah melihat setelah itu Nabi SAW kalau sholat kecuali beliau berlindung dari siksa kubur. Baik, pelajaran ketiga, potongannya wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya al-masihu ad-dajjal atau al-masihid dajjal. Masih itu, Bapak Ibu sekalian, artinya diambil dari kata-kata masah yang artinya terhapus. Terhapus. Jadi ada dua orang yang dapat julukan al-masih. Isa al-masih. Biasa dibilang Isa al-masih ya. Itu al-masih dari bahasa Arab. Dan Dajjal al-Masih, Masih Dajjal. Ya, ini dua-duanya pakai al-Masih. Apa bedanya? Kata ulama, kalau Isa alaihissalam dikatakan Isa al-Masih, itu adalah Isa yang alaihissalam begitu diutus Allah hapuskan kekufuran dengan diutusnya beliau. Ya, baik di saat beliau hidup dulu sebelum diangkat ke langit dan nanti pada saat beliau turun di akhir zaman. Karena dalam keyakinan kaum muslimin, Nabi Isa alaihissalam akan Allah turunkan nanti di akhir zaman, ya bersama Imam Mahdi akan membunuh Dajjal dan ini yang kita minta perlindungan darinya, gitu ya. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun. Nah, itu riwayat-riwayat sahih banyak sekali. Seingat saya mayoritas yang pernah hadir di majelis ini juga pernah hadir di majelis kita bedah buku Minhajul Muslim. Itu pernah kalau masih ingat kita bahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Salah satunya yang kita bahas adalah tanda-tanda hari kiamat. Keluarnya Dajjal itu ya, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu akan turun nanti di akhir zaman. Sebagian kaum Nasrani juga yakin dengan itu. Tapi kita umat Islam tidak butuh pendapat mereka. Kita yakini Nabi Isa alaihissalam akan turun. Dan kata Nabi SAW, bagaimana umat ini sesat di awalnya sementara aku ada, maksudnya di masa hidup beliau, dan di akhirnya sementara Isa ada. Isa alaihissalam nanti akan turun, tetapi dia bukan lagi menerapkan isi Injil. Nabi Isa alaihissalam akan menerapkan isi Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, ya kalau seandainya di saat aku masih hidup atau Isa dan Musa ada, di masa aku sekarang menjadi Nabi, maka mereka tidak punya pilihan kecuali jadi pengikutku. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti akan menerapkan isi-isi Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu nanti di akhir zaman. Baik, itu Isa al-Masih. Kalau ad-Dajjal, jadi dengan datangnya Nabi Isa dihapusnya kekufuran. Kalau Masih Dajjal yang terhapus Dajjal ini dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Ini namanya orang itu ya. Dia seperti kita manusia tapi Allah uji dia. Allah jadikan dia fitnah bagi manusia. Karena memang kejahatan dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia fitnah bagi manusia. Nabi SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Masih. Kenapa dia disebutkan dengan yang terhapus. Beliau mengatakan nanti Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian Allah tidak buta, sementara Dajjal itu buta mata kanannya atau masah ya, terhapus mata kanannya. Jadi mata kanannya rusak gitu ya. Sebagian riwayat menyebutkan matanya yang sebelah kanan rusak sampai seperti anggur yang kering, ya. Tapi dia mengaku Tuhan. Nah, kenapa banyak orang yang beriman kepada dia nanti? Ada banyak manusia yang ikut jadi pengikutnya karena kata Nabi SAW, kalau dia mampir di sebuah atau di satu lokasi, maka kalau orang lokasi itu beriman kepada dia, menyatakan dia sebagai Tuhan, maka negerinya jadi makmur. Ya, hujan turun, hasil panen mereka melimpah, ya. Kalau mengaku dia sebagai Tuhan gitu ya. Kemudian hasil peternakan mereka melimpah ruah, harta mereka melimpah ruah, badan mereka sehat, pokoknya begitulah. Tapi kalau ada satu lokasi Dajjal datang ngaku Tuhan lalu tidak mau diimani, kalau bukan dia membunuh orang-orang ini, maka dia akan pergi meninggalkan dan dalam kondisi negeri itu jadi peceklik, panas ya, dan segala macam. Makanya kita berlindung dari fitnahnya dia. Bapak Ibu nggak boleh kalau Dajjal keluar lalu berkata begini, saya kan punya iman, saya udah belajar di pengajian Dajjal itu kan tinggal baca berlindung dari dia sebelum salam misalnya. Itu nggak boleh. Kalau Bapak Ibu hidup di masa itu, ya, di masa di mana dia keluar, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar, maka jangan kalian mengatakan imanku kuat lalu kemudian dia menghadapinya. Tapi selamatkan diri kalian walaupun ke gunung.
Karena jangan sampai justru dia jadi pengikutnya, gitu kan? Kecuali kata Nabi SAW, kalian bertemu berpapasan, maka kokohkanlah. Maksudnya tetap dengan keimanan kita. Dan ketahuilah, di tangan kanan Dajjal ada api, di tangan kirinya ada air. Kalau kalian disuruh pilih oleh Dajjal, maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api, karena itu adalah air yang dingin. Nabi SAW sampaikan itu, dibocorkan. Dan beliau sudah mengatakan dalam banyak hadis yang sahih, tidak ada seorang nabi pun kecuali menyampaikan kepada umatnya tentang bahayanya Dajjal. Satu orang tapi luar biasa buat kerusakannya gitu ya. Dan dalam riwayat lain juga, ini cukup panjang ceritanya, tapi saya coba ringkaskan ya. Kata Nabi SAW, Dajjal akan berkeliling di tengah-tengah kalian selama 40 hari. Satu hari pertamanya sama dengan 1 tahun, hari keduanya seperti sebulan, hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Jadi kalau kita hitung 40 hari Bu ya, Bapak sekalian, 1 hari 1 tahun ya. Berarti dari 40 hari sudah kurang 1 ya. Sisa berapa? 39 ya. Kemudian hari kedua seperti sebulan. Berarti sudah setahun, sebulan ya. Sudah tinggal 38 hari kan itu. Kemudian 1 hari lagi seperti sepekan. Ini berarti sisa 37 hari kan gitu ya. Berarti 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan. Dari 40 hari kalau dikurangi 3 hari ini sisa berapa? 37 hari ya. 37 hari itu berarti 1 bulan, 1 pekan. Kalau kita mau gabungin berarti 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Itu dia akan membuat kerusakan di muka bumi ya, dia akan keliling. Kata Nabi SAW, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali akan dilewati oleh Dajjal. Pasti dia akan datang ya, dia akan masuk. Kecuali Madinah dan Mekah dia tidak bisa memasukinya. Kata Nabi SAW, nanti Dajjal akan tiba di Madinah dan dia akan menemukan di setiap pintu gerbangnya itu ada 2 malaikat yang menghenuskan pedang dan menghalaunya. Kemudian dia mengajak para pengikutnya naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia melihat ke arah Masjid Nabi SAW dan dia mengatakan, apakah kalian lihat istana putih itu? Dan subhanallah di hari-hari kita sekarang Masjid Nabawi seperti istana putih dari jauh ya, karena pakai marmer putih ya. Kita memang sudah di akhir zaman ini ya. Maka kata Dajjal, apakah kalian lihat istana putih itu? Pengikutnya mengatakan iya. Kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk menyentuhnya. Kemudian dia pun turun dari gunung itu, kemudian dia bertemu dengan 1 orang anak muda keluar dari kota Madinah. Kata Nabi SAW, anak muda itu adalah orang yang paling baik imannya di masa itu. Ya. Kemudian Dajjal menangkapnya sambil mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Lalu kemudian anak muda itu mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah digambarkan oleh Nabi SAW. Anak muda ini tahu, ya, karena salah satu cirinya adalah dia mengaku sebagai Tuhan dan mata kanannya rusak. Dan dalam riwayat lain dikatakan di dahinya itu ada tulisan kafara, kufur, yang bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman. Dia bisa baca bahasa Arab atau tidak, dia bisa melihat tulisan itu, gitu kan? Maka anak muda mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Maka Dajjal mengambil 1 gergaji, kata Nabi SAW, lalu membelah 2 anak muda itu. Dari tengah-tengah kepalanya sampai ke kemaluannya, dibelah 2. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya, supaya pengikutnya pada bersorak-sorak. Maka mereka semua sorak-sorak melihat kekuatan Dajjal luar biasa gitu menurut mereka. Lalu kemudian Dajjal bilang, hiduplah. Lalu bersatu lagi badannya anak muda itu. Bersatu lagi badannya anak muda itu. Nah begitu bersatu lagi badannya, Dajjal mengatakan, apakah kau sudah yakin aku Tuhanmu? Maka kata Nabi SAW, anak muda itu mengatakan, aku tambah yakin kau adalah Dajjal. Ya, karena hadis tentang anak muda ini didengar oleh umumnya di pengajian. Orang tahu. Seperti Bapak Ibu dengar siang ini, maka sudah itu orang di Amerika pun, di Eropa pun, di mana seluruh penguasa pun, di Afrika, di Timur Tengah, setiap dai akan sampaikan kalau Dajjal akan sama riwayatnya. Jadi orang tidak asing kalau dengar tentang tanda hari kiamat, kalau nanti akan ada anak muda ini. Maka setelah itu kata Nabi SAW, dia berusaha membunuh anak muda tapi tidak berhasil. Lalu kemudian dia menuju ke Babulut di Palestina, yang sampai sekarang ada 1 kota namanya Babulut, ya. Dia datang ke sana, kemudian dia pun akhirnya berlindung di sana dan Allah SWT turunkan Isa alaihissalam di Masjid Menara Putih di Damaskus, kemudian berjalan bersama dengan Imam Mahdi yang keluar dari kota Madinah, kemudian menuju ke Babulut dan membunuh Dajjal. Nah seperti itulah. Tapi yang jelas Dajjal ini perlu kita berlindung dari bahayanya walaupun kita tidak hidup sezaman. Ya, karena ini memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini potongan ketiga atau faedah ketiga dari hadis. Potongan keempat, faedah keempat, wa'udzubika min fitnatil mahya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan.
Makna fitnah di sini adalah semua yang manusia tidak suka, Bu, Bapak sekalian. Apa yang Bapak Ibu tidak suka bisa dimaknakan fitnah. Jadi bukan berarti nanti kita dituduh apa yang kita tidak lakukan baru dinamakan fitnah. Tidak. Apapun yang Bapak Ibu tidak suka maka diistilahkan dengan fitnah. Ya. Kita berlindung kepada Allah di sini agar diselamatkan dari semua yang kita tidak suka selama kita hidup. Nah, ini doa juga sangat mulia ya, supaya jangan sampai menimpa kita sesuatu yang kita tidak sukai. Kemudian potongan yang kelima, wa fitnatil mamat, dan fitnah kematian. Maksudnya adalah apa yang kita tidak suka dari kematian, kayak mati su'ul khatimah ya, maksud dalamnya itu. Kemudian godaan, di antaranya godaan syaitan ya. Orang kalau mau meninggal dunia itu syaitan datang untuk menggoda dia agar dia tidak mengucapkan la ilaha illallah ya sebelum dia meninggal dunia. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari fitnah kematian tersebut. Terus berlanjut, fitnah itu ya supaya kita meninggal dalam keadaan beriman, kemudian nanti supaya kita pada saat meninggal juga ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit, dibungkus dengan kain kafan dari surga dan seterusnya. Ini semua masuk dalam fitnah kematian. Pelajaran yang keenamnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami, ya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua jenis dosa. Nah, dosa ini juga kita berlindung teman-teman sekalian. Dosa artinya atau bahasa lain agama kita maksiat, artinya pelanggaran. Nah, pelanggaran. Semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukuman. Itu perlu difahami. Kecil ataupun besar, ya. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan kalau seseorang melakukan dosa sengaja atau tidak sengaja, anggota tubuhnya sudah sangat dekat dengan hukuman Allah. Nabi Musa alaihissalam, ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, tapi saya ingatkan lagi. Beliau pernah di masa hidup di Mesir, waktu itu masih tinggal di istananya Fir'aun. Ada dia masuk ke pasar di Mesir pada waktu ada dua orang berantem, satu dari Bani Israel, suku dia, satu dari suku Kipti, sukunya Fir'aun. Berantem, lalu Nabi Musa pisahin. Begitu dipisahin oleh Nabi Musa alaihissalam, rupanya yang dari suku Kipti ini karena mereka merasa penguasa pada saat itu dan Bani Israel dianggap budak, dia dengan sombongnya menantang Musa, maka Allah menggambarkan fawaqazahu Musa faqadha alaih. Musa lalu menonjok orang itu lalu membunuhnya. Nabi Musa di sini tidak niat membunuh orang itu. Ini perlu digarisbawahi ya. Dia tidak niat membunuhnya, tapi apa yang terjadi? Karena dia melakukan dalam hukum Allah, memukul itu dan membunuh adalah dosa. Walaupun Nabi Musa tidak niatkan, tapi dia sudah menonjokkan tangannya ke orang lain. Maka apa Allah bilang, wafatannaka futuna. Lalu kami uji kamu dengan ujian yang banyak setelah perbuatanmu itu. Itu dosa tidak disengaja. Bagaimana kalau dosa disengaja? Dia tahu ini salah sengaja dibuat, maka itu lebih berat hukumannya. Poin ini perlu digarisbawahi. Kenapa kita berlindung dari segala jenis dosa? Karena semua pelanggaran, semua dosa ada konsekuensi hukumannya. Maka harus ditinggalkan. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi, amal soleh dipelajari untuk dikerjakan. Nah, saya pernah jelaskan juga, Bapak Ibu perlu fahami baik-baik masalah sabar ya. Kalau sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dulu dalam majelis ilmu seperti ini, mungkin sedikit cuaca panas, mungkin harus tinggalkan pekerjaan dan segala macam. Kita sabar. Bangun sholat malam, kita masih ngantuk, tapi kita bangun sholat malam. Ini semua butuh kesabaran dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga tinggi sekali levelnya dalam Islam ya. Pahalanya sangat besar. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak punya peluang berzina, berbohong, menipu, mencuri? Semua kita punya peluang untuk itu. Dan pada saat syaitan bisikkan dan tawarkan, ajak kita negosiasi, tinggalkan. Di situ kita sabar. Enggak, ini haram dalam agama, saya enggak mau. Tinggalkan karena Allah, gitu kan? Itu namanya sabar yang kedua. Ini pahalanya sangat besar ya. Saya pernah sampaikan bagaimana pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya meninggalkan 1 dirham yang haram lebih saya cintai daripada bersedekah dengan 100.000 atau 600.000 dirham. Ya, jadi beliau melihat justru meninggalkan yang haram walaupun kecil itu lebih besar pahalanya dibandingkan mengerjakan ketaatan gitu. Kemudian yang ketiga baru sabar terhadap ujian harian ya. Nah, orang-orang yang terus lalai dengan dosa-dosanya, saya ingin mengajak Bapak Ibu coba tadabbur ayat-ayat ini ya. Coba dibuka surah Al-A'raf. Surah nomor 7 ayat 96. Dimulai dari ayat 96. Mulai dari ayat 96 ya. Supaya kita jangan terus-menerus lalai dalam dosa. Manusia bisa buat dosa. Nabi Adam AS buat dosa. Tapi harus sadar itu kesalahan dan berbahaya. Konsekuensi hukumannya bisa datang. Jadi jangan diulang-ulangi terus. Jangan tetap dalam keadaan tidak bertaubat gitu ya.
Dan tujuan kita sering saya bahasakan, tujuan kita Bapak Ibu sekalian belajar seperti ini adalah untuk hari ini ke depan. Kita tidak akan bahas masa lalu seseorang. Kalau ada yang kebetulan hadir di sini pas Ustadz bahas itu kayaknya nyinggung saya, bukan. Saya enggak kenal Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang kita singgung, kita sedang ingatkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala supaya mulai sekarang ke depannya kita terus menerapkan dalam hidup kita. Sekali lagi surah Al-A'raf kita buka, tadabburi beberapa ayat, surah nomor 7 ayatnya mulai 96. Saya akan bacakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Terjemahnya bisa dilihat sendiri situ ya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman, mereka yakin Allah ada sebagai Tuhannya dan bertakwa. Takwa itu patuh. Apa yang Allah suruh kerjakan, wajib atau sunnah, apa yang Allah halalkan nikmati, apa yang Allah larang haram atau makruh ditinggalkan. Maka niscaya kata Allah, atau pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Apa kata ulama tafsir? Rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Diberikan semuanya, makanan, minuman, pakaian, pendapatan, kebahagiaan, solusi dari permasalahan kalau mereka beriman dan bertakwa. Jadi kita tidak boleh ragu dengan janji Allah. Pastikan kita kalau melakukan ketaatan, beriman dan takwa, itu akan dibukakan semua pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tidak boleh ragu dengan masalah lain. Lalu Allah mengatakan, tetapi sayangnya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Disampaikan di pengajian, dinasihati oleh orang, sampai padanya cuplikan-cuplikan nasihat, tidak mau dengar. Maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Jadi maksudnya, sekecil apapun dosa yang kalian lakukan, sudah sampai peringatan di kuping kalian, sudah sampai dari media kalian, tetap kalian tidak mau tahu, maka pasti kami akan siksa. Itu maknanya. Perhatikan setelahnya, Allah ajak akal kita untuk berfikir dan menyentuh perasaan kita dalam hati supaya hati-hati. Ayat 97-nya, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah atau maka apakah ya, tepatnya apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Itu yang mabuk-mabukan, ke diskotik, ke karaoke, malam-malam begadang. Mereka merasa aman tiba-tiba bisa bangun lagi besok pagi? Atau misalnya keluar dari diskotiknya nggak tabrakan misalnya, atau nggak berantem sama orang, atau nggak dirampok, atau ada aman dari siksa Allah, kan gitu. Itu tanda tanya. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Ayat 98, Allah ajak berfikir lagi. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik? Kayak kita sekarang siang hari. Apakah mereka merasa aman kena terang, kena ramai terus tidak ada siksa Allah datang? Ya. Maka Allah mengatakan ketika mereka sedang bermain-main, makan, kumpul sama teman-teman, terus mereka pikir tidak akan datang siksa Allah. Ya. Lalu kemudian ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiba-tiba. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. Jadi jangan pernah merasa aman dari dosa. Makanya Nabi SAW berlindung di dalam potongan bahasan kita ini dari segala macam dosa, gitu ya. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan poin ini. Ya. Jadi saya bilang saya coba ringkas-ringkas walaupun alhamdulillah cukup padat bahasannya. Tapi kalau satu ini kita ingin bahas, misalnya dosa saja itu bisa 2 jam, 3 jam. Saya pernah membahas buku Ad-Da' wa Dawa. Waktu itu di daerah Tebet sebelum pandemi, itu bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita bahas sudah sekian tahun belum selesai. Khusus bahas tentang dosa dan efeknya. Dan perkataan-perkataan ulama. Itu karena panjangnya bahasannya ya. Tapi yang penting Bapak Ibu sudah fahami kata kuncinya adalah semua pelanggaran akan dekat sekali dengan konsekuensi hukuman, maka jangan dilakukan, udah selesai. Walaupun godaannya besar, kita coba berusaha menahan diri kita. Yang terakhir di sini, ya, yang kita bisa ambil faedah dari hadis adalah ini yang ketujuh ya, betul. Ya. Kan yang pertama tadi tentang masalah kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, faedah pertama. Yang kedua, berlindung dari siksa kubur. Yang ketiga, berlindung dari fitnah Masih Dajjal. Yang keempat, berlindung dari fitnah kehidupan. Yang kelima, berlindung dari fitnah kematian. Yang keenam, dari dosa, gitu kan? Ya, sekarang yang ketujuh, ya, yaitu berlindung daripada terlilit utang. Ya,
Ini yang terakhir yang Nabi SAW berlindung di sini. Dan ini ada tambahannya sedikit di akhir hadis. Ada seorang waktu dengar Nabi SAW berlindung dari utang. Karena Nabi itu gak suka utang. Tapi terus saja beliau berlindung. Ada orang yang tanya, ya Rasulullah, kenapa anda banyak sekali berlindung dari utang? Maka beliau sampaikan. Karena beliau mengatakan, itu penutupan hadis. Apabila seseorang memikul utang dan dia tidak bisa bayar atau dia belum bisa bayar, maka lisannya akan berdusta. Kadang-kadang dia punya uang, saya nggak punya uang, saya belum punya uang, gitu ya. Dan juga jika berjanji dia akan menyelisihi. Mau jatuh tempo, mau bayar, sudahlah nanti aja. Orangnya juga baik aja kok, nggak nagih-nagih misalnya, kan gitu. Padahal sebenarnya ibu dan bapak ibu harus fahami ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis dalam buku Al-Kabair beliau dosa-dosa besar ya. Di antaranya adalah menunda pembayaran utang bagi yang mampu. Haram hukumnya, bukan cuma dosa kecil, dosa besar. Ibu bapak sekalian jatuh tempo tanggal 30 Agustus bayar utang, wajib dibayar pada saat itu. Didahulukan dari semuanya, bahkan dahulukan dari makan kalau perlu, ya. Karena ini dosa besar, berbahaya. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu kezaliman, dosa besar. Gak boleh. Baik, kita coba masuk lebih dalam membahas sedikit masalah ini, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah utang ya. Kalau orang utang, teman-teman sekalian, ya, itu berbahaya sekali buat dia. Karena kalau ada orang meninggal dalam kondisi masih punya utang, ya, maka itu diharamkan dari surga sampai utangnya terbayar. Sesuai dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man farakar ruhul jasada, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, wa huwa bari'um min thalathin, dan dia selamat dari 3, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Orang yang meninggal selamat dari 3 ini dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah minal kibari, dari kesombongan. Kalau dia aman dari sombong, selama hidup tidak pernah sombong. Orang mau hina dia, orang mau ambil haknya, dia biasa saja. Yang penting jangan dia yang sombong pada orang, jangan dia yang mengambil haknya orang lain. Itu jaminan pertama masuk surga, tidak sombong. Dan kata Nabi SAW, siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Jadi nggak boleh. Kalau Allah berikan Bapak Ibu sekalian kelebihan fisik, paras wajah, pakaian, apa segala macam, merendah saja. Nikmatin tanpa harus merendahkan orang lain. Karena sombongan artinya merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah wal gulul. Ya. Al gulul ini maksudnya adalah khianat. Mengkhianati orang lain. Mengkhianati amanah, jabatan, mengkhianati harta yang dititipkan. Nah itu, kalau ada yang meninggal ini berarti tidak dijamin surga. Tapi kalau dia aman, tidak ada yang dia khianati sama dia hidup, dia jujur saja, maka dia akan masuk surga. Yang ketiga ini saksi bahasan kita, utang, wadain. Siapa yang meninggal, dia tidak punya utang, maka dijamin baginya surga. Karena utang ini jadi penghalang Bapak Ibu sekalian. Di dalam sebuah ya, riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga, ya. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun. Siapa yang mati dia masih punya utang dirham atau dinar. Ya, kalau kita rupiah lah, rupiah, dolar, real, apa saja masih punya utang, ya. Qudiya ya min hasanati laisa thamma dinar wala dirham. Maka nanti hari kiamat akan dibayar utang itu dengan pahala-pahalanya. Ya, dengan pahala-pahalanya. Yang dimana hari itu sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi nanti kalau orang utang, kalau misalnya ada kita pemilik piutang nih ya, kita utangin orang lain, itu punya keutamaan sendiri ya. Saya pernah sebutkan hadisnya, diantaranya kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, dia akan dapat pahala seperti nilai yang uang dia utangkan itu. Misalnya Bapak Ibu utangin orang 1 juta rupiah. Di bulan ini misalnya Agustus tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya ya. Kemudian ibu dan bapak keluarkan tanggal 1 Agustus. Mulai tanggal 1 ibu seperti dan bapak sekalian sedekah 1 juta tiap hari. Berarti investasinya 1 juta, tapi pahalanya ya itu dapatnya 31 juta. Karena kali 31 hari. Kalau lewat dari masa kita mengutangkan orang, jatuh tempo dan kita berikan tenggang waktu.
kita tagih, maaf saya belum bisa bayar. Oke, tidak apa-apa, nanti lanjut lagi September ya. Nanti saya tagih di awal Oktober. Di bulan Septembernya, Bapak Ibu sekalian seperti bersedekah 2 kali lipat. Seperti 2 juta per hari. Nah jadi orang-orang yang orang lain utang sama dia sudah 10 tahun belum bayar, nggak usah sedih, ini seperti sedekah tiap hari itu. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Allah Azza wa Jal ya, memudahkan bagi pemilik piutang untuk bersedekah dengan banyak sekali uang, walaupun dia tidak sedekah dengan nilai itu. Karena dilipat gandakan per harinya. Semasa belum jatuh tempo, 1 kali lipat. 1 juta berarti sama 1 juta per hari. Kalau sudah lewat jatuh tempo, kita berikan tengah waktu 2 kali lipat. Tinggal tergantung orang itu bayar kapan. Gitu ya. Nah itu keutamanya. Baik, tapi orang yang utang ini nggak boleh nganggap remeh. Karena berbahaya. Yang sedang kita bahas adalah orang yang utangnya ini. Kalau pemilik piutang masih aman, dia nanti akan panen dalam bentuk pahala dari orang itu pada hari kiamat. Kalau pahala orang itu tidak cukup, Ustaz, bagaimana? Dosa-dosanya si pemilik piutang dipikulkan pada dia. Kan gitu. Jadi dia rugi sekali orang itu. Ya. Baik, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ini dikatakan juga sahih oleh Syekh Albani dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, ruhnya ya, itu masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Makanya orang kalau meninggal dunia harus disegerakan 4 hal ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus perhatikan dan catat baik-baik, didahulukan pengurusan jenazahnya. Gak boleh tunda. Ya, kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu, penghormatan terhadap jenazah segera mengurus. Mandikan, kafani, sholati kubur. Gak usah bilang tunggu dulu, anaknya ada anaknya di Amerika, ada cucunya di Eropa, ada, tunggu semua datang. Berapa hari baru dikubur, ini melanggar sunnah Nabi SAW. Gak boleh. Sunnahnya meninggal hari itu, dikubur hari itu. Yang kedua, bayar utangnya. Nggak ada warisan ini sampai utangnya dibayar. Kalau mayit ini punya utang 100 juta, yang ditinggalkan cuma 100 juta, maka dibayar utangnya. Nggak ada warisan. Jadi kan, utang dulu. Kemudian yang ketiga, wasiat. Wasiat ini Nabi SAW mengatakan Allah telah menjadikan tambahan pahala buat kalian di harta kalian yang kalian tinggalkan sepertiganya. Dengan cara tulis wasiat, maksimal sepertiga. Misalnya ibu dan bapak tulis wasiat, dari sekarang mumpung hidup, saya wasiatkan sepertiga seluruh harta yang saya tinggalkan, ya itu untuk wakaf pesantren, masjid. Tapi maksimal sepertiga, nggak boleh lebih. Berangkat daripada hadis Sa'ad radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, beliau pernah sakit keras di Mekah, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta banyak, saya cuma punya 1 anak perempuan, boleh nggak saya sedekahin aja seluruh harta saya? Kata Nabi, jangan. Kalau gitu 2/3-nya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau gitu setengahnya ya Rasulullah, jangan. Kata Nabi SAW, sampai dia mengatakan ats-tsuluts, sepertiganya. Kata Nabi SAW, ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Sepertiga boleh, tapi sepertiga juga masih banyak. Lalu beliau mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi mampu, ada yang mereka bisa kelola harta yang kamu tinggalkan, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka mengemis pada orang lain. Jadi kita masih boleh mewasiatkan, tapi maksimal sepertiga harta kita. Yang terakhir, yang keempat itu adalah warisan. Nah ini juga penting ya, tidak boleh nunda warisan. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi biasanya kakak yang paling sulung biasanya gitu ya, nahan-nahan warisan. Orang tua sudah meninggal, adiknya nggak dibagi. Nanti tunggu dulu tanah naik, rumah naik harganya. Apa haknya dia? Nggak ada haknya dia. Ini sudah punya ahli waris, bukan punya dia pribadi. Ini dosa ditanggung setiap hari. Saya temukan ada orang bahkan punya hubungan kerabat dengan kami pun itu masih ditunda-tunda. Sampai akhirnya yang pemilik harta sudah mati, anak yang penerima warisan juga mati. Sudah tinggal cucu, ada yang sampai cicit, belum dia bagi-bagi. Ini dosanya luar biasa. Ya. Gak ada hak kita di situ. Apa hak kita mau nahan haknya orang lain? Sering itu ada jemaah datang kepada saya mengeluh, Ustaz, kita mau bagi warisan, tapi kakak kami tidak mau. Ya. Ada yang kakak tertua, ada kakak nomor 2, ada kakak, ini macam-macam itu. Ini bahaya sekali. Baik, kita kembali ke urusan ke bahasan tadi ya. Al-Iraqi berkata, urusannya masih menggantung, ya tidak ada hukuman baginya, yaitu tidak ada ditentukan apakah dia selamat atau binasa sampai utangnya dilunasi. Kemudian juga kalau ada orang yang utang, dia tahu ini dia utang dan dia sudah niat dari awal tidak mau bayar, hukumnya sama dengan pencuri. Ya.
Jadi hati-hati dengan dalam hati ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani dari hadis Suhaib Al-Khairi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin yadayyanu daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sariqan. Ya, artinya siapa saja yang berutang lalu niat tidak mau melunasinya dari awal, memang dia mau nipu orang gitu ya, mau utang tapi tidak mau bayar dari awal, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan status sebagai pencuri. Hukumnya hukum pencuri. Ya, Al-Munawi berkata rahimahullah dalam makna hadis ini adalah orang seperti ini nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar bersama dengan para pencuri dan akan menerima hukuman sama dengan mereka. Di dunia saja hukumannya pencuri dipotong tangannya. Di akhirat jauh lebih berat lagi. Kan gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya Bapak Ibu harus betul-betul darurat utang, ini darurat ya, kalau betul-betul harus utang, bukan tidak boleh dalam Islam. Dari awal diniatkan mau bayar. Ya, niatkan begitu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih juga, siapa yang utang niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Siapa yang utang dari awal tidak niat membayarnya, Allah akan persulit dia membayarnya. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta manusia diantaranya dengan utang, pura-pura mau butuh, janji mau bayar tapi ternyata tidak gitu ya. Dengan niat menghancurkannya, ya, mencelakakan orang itu, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Jadi hati-hati ya. Ini sekaligus juga saya ingatkan teman-teman, jangan terlalu mudah menerima, kalau terima WA, terima informasi dari orang-orang, mengatasnamakan orang lain yang kita kenal. Itu kita harus hati-hati juga ya. Ya, karena saya dikontak oleh salah satu jemaah, beliau Masya Allah suami istri sudah lama sekali ya di dalam pengajian kami, tapi karena sudah lama tidak kontak-kontakan sama saya, semenjak selesai bahasan buku di tempat beliau, mungkin sudah 10 tahunan berkini. Tiba-tiba ada yang kontak beliau mengatasnamakan saya, lalu kejar-kejar minta pinjam uang gitu. Ini baru berita, mungkin baru sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu gitu. Dia beritakan gitu. Terus dia cari nomor telepon saya melalui tim karena saya ganti nomor handphone. Lalu saya kontak ya. Kenapa? Ini ada yang ngaku Ustaz sebagai Ustaz gini-gini. Bukan sudah tahu sifat saya. Saya mana pernah mau minta uang dari jemaah. Kalau saya memberi insya Allah ya gitu. Itu nggak mungkin. Apalagi membawa nama utang. Iya dia pakai nama Ustaz gini-gini, sebut-sebut masjid yang pernah saya ngisi dan segala macam gitu. Akhirnya rupanya ibu ini dia karena tadinya dia tidak bersangka buruk, dia pikir betul saya dipinjamin, dikasih transfer. Mintanya banyak lagi. Minta 50 juta gitu kan. Ya kemudian ibu itu sempat transfer 25 juta, tapi agak unik waktu diminta nomor rekening namanya bukan nama saya gitu. Ya, akhirnya dikasihlah sama dia. Terus dia bilang, oh Ustaz saya sudah tahu memang kayaknya saya ditipu gini-gini. Ya lain kali baru hati-hati, jeli gitu kan. Jadi ambil pelajaran dari situ ya. Jangan kena membawa-bawa nama Ustaz atau nama orang, kemudian kita langsung main percaya. Utang itu kita punya hak ya. Utang itu beda dengan permintaan sedekah. Kalau sedekah orang minta tolong kasih saya makan, orang minta sedekah, itu kita jangan tolak. Tapi kalau orang minta utang, itu kita masih punya hak untuk memberi atau tidak. Gitu kan? Jadi itu tidak masalah. Kita tinggal mau cari keutamannya atau tidak. Tapi jangan sampai nanti tertipu dengan seperti tadi contoh kasusnya misalnya ya. Kemudian juga Nabi SAW itu tidak mau mensolati orang kalau masih punya utang. Ya. Dan ini berarti sebagian ulama mengeluarkan sebuah hukum, orang yang meninggal masih punya utang dan tidak ada yang bayarkan, maka para ulama tidak mensolatinya. Tapi yang awamnya muslimin boleh mensolatinya. Itu beranjak daripada sebuah hadis ya yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya pernah ada jenazah dibawa kepada Nabi SAW. Tepatnya begini riwayatnya, Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kami duduk di sisi Nabi SAW lalu didatangkan satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia jenazah ini yang mau disolati punya utang enggak? Maka para sahabat mengatakan tidak ada. Lalu kata Nabi SAW, apakah dia meninggalkan sesuatu? Ada warisannya? Kata para sahabat tidak ada. Lalu Nabi SAW pun mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah lainnya lagi. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia.
Lalu Nabi SAW bertanya, apakah dia punya utang? Ini jenazah yang kedua. Para sahabat mengatakan, iya. Lalu kata Nabi SAW, apa dia tinggalkan sesuatu? Ada yang ditinggalkan yang bisa dibayar utangnya? Maka para sahabat mengatakan ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau pun mensolati jenazah tersebut. Karena orang ini ya masih ada uang yang dia tinggalkan bisa bayar utangnya. Nabi solati. Yang pertama tadi jelas dibayarkan utang karena ada uang. Ini juga yang kedua. Yang ketiga dikatakan dan datang jenazah yang ketiga. Lalu para sahabat mengatakan, solatkan dia ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak ada. Ya. Lalu Nabi SAW tanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka mengatakan ada, 3 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalian solatkanlah orang ini. Nabi tidak mau solat. Karena orang ini punya utang walaupun 3 dinar, itu sedikit ya. Nabi tidak mau solati karena tidak ada yang menjamin dia bisa bayar utangnya dan tidak ada yang ditinggalkan juga warisan yang akan bisa dibayar utangnya sebelum dibagi warisan gitu. Maka Nabi SAW mengatakan kalian solatilah. Lalu kemudian Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Biar aku yang menanggung utangnya. Maka karena itu Nabi SAW akhirnya mensolati jenazah yang ketiga. Karena ada yang bilang, saya jamin ya Rasulullah, udah 3 dirham, 3 dinar dari saya aja. Nah karena ada yang jamin baru Nabi SAW solati. Berarti menandakan luar biasa itu. Ya, kemudian hadis yang mungkin beberapa hadis terakhir kita tutup ya. Orang yang meninggal punya utang itu ya tidak akan diampuni walaupun mati syahid sampai utangnya terbayar. Kita tahu orang mati syahid semua diampuni dosanya ya. Apa saja dosa yang dia kerjakan dimaafkan kalau dia mati syahid kecuali utangnya. Sesuai dengan hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, yukfaru lisyahidi kulla dzambin atau kullu dzambin illa ad-dain. Sesungguhnya orang yang mati syahid semua dosanya dimaafkan kecuali utangnya, Jadi ini luar biasa ya bagaimana utang itu pengaruhnya sangat besar. Oleh karena itu memang Nabi SAW wajar kalau berlindung daripada utang tersebut. Dan ini kalau kita mau bahas panjang sekali bahasannya ya, tapi insya Allah ini sudah mewakili Allahu a'lam. Orang benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.